Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PMBStan 2017 untuk topik matematika ya. Jadi sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 54. Soal masih mengenai membandingkan dua buah bilangan. Kali ini P dan Q, di mana keduanya ini merupakan deret aritmatika. Ya, jadi kita disuruh menghitung jumlahnya. Untuk P sendiri itu deret dengan suku pertama 2 dan suku terakhir 16, dan Q adalah suku pertama 3, suku terakhir 23 dengan beda 2. Oke teman-teman, ketika kita ingin menghitung jumlah hingga suku ke N dan suku awal diketahui, suku akhir diketahui, dan jumlah sukunya dapat dihitung, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan N per 2, suku pertama ditambah suku terakhir. Tentu rumus ini rumus yang lumayan lebih sederhana dibandingkan dengan rumus yang melibatkan nilai beda. Oke, jadi untuk P bisa kita hitung ya. P ini bisa kita hitung ada 15 sukunya, N-nya ada 15 berarti ya. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus jadi 15 per 2, A itu 2 suku pertama, dan UN suku terakhir adalah 16. 16 ditambah 2, 18, dibagi 2, 9. Sehingga kita dapatkan 15 kali 9 sama dengan 135. Ini untuk nilai P. Untuk Q sendiri itu jumlah sukunya ada 11, sehingga kita masukkan N 11 ya, 11 per 2 dikali 3 ditambah 23, ini 26. 26 dibagi 2 itu 13, sehingga 11 dikali 13 kita dapatkan nilai Q sama dengan 169. Kesimpulannya, jawaban yang kita pilih adalah B. P kurang dari Q. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 55. Kali ini kita ketemu lagi dengan bilangan desimal ya, atau persentase yang sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi pecahan sederhana ya, pecahan. Jadi ini sudah berapa kali kita bahas bahwa tentu teman-teman mengetahui nilai-nilai dari beberapa pecahan tertentu ya, misalkan 1/2, 1/4, 1/5 ya, 1/10. Nah, namun perlu juga teman-teman mengetahui nilai-nilai dari pecahan 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Jadi ketika muncul sebuah bilangan desimal atau bilangan persentase tertentu, ini bisa kita sederhanakan atau kembangkan dari bilangan-bilangan pecahan itu tadi ya. Seperti misalkan ini 87,5 atau 87,5% atau 0,875. Ini merupakan ya kelipatan 7 ya, atau 7 dikali nilai dari 1/8. 1/8 itu 0,125, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 7/8. Jadi X itu boleh kita ubah menjadi 6/7 dikali 7/8, sehingga kita dapat 6/8 yang ketika disederhanakan menjadi 3/4. Untuk Y sendiri ya 3/5 ya. Sini soalnya 3/5 bagi 0,4 ya, ini 0,44/10 ya. Ini bagi, ketika saya ubah jadi kali berarti ini saya balik jadi 10/4 dikali 50%, saya uang jadi 1/2 ya. Di sini bisa kita lihat nilai X dan Y itu sama ya, sama-sama 3/4, sehingga jawaban yang kita pilih adalah C. X sama dengan Y. Oke, soal selanjutnya soal nomor 56. Sekarang kita sudah masuk ke soal cerita, di mana soal ini butuh fokus yang lebih ya, butuh konsentrasi yang lebih dibandingkan dengan soal-soal sebelumnya. Oke, soal nomor 56. Katanya ada pedagang ya dengan persediaan 5 ton beras. Jadi teman-teman, 5 ton ini itu sama dengan 5.000 kg ya. Jadi 1 ton itu sama dengan 1.000 kg. Jadi katanya dari 5 ton ini pedagang tersebut hanya bisa menjual maksimum 90% dari persediaannya. Jadi yang pertama, 5 ton itu sama dengan 5.000 kg. Harga beli ya, harga belinya ini 9.000 ya. Di sini dia bilang, disebutkan di sini bila harga beli beras 9.000 per kilogram dikali dengan 5.000 ya, ini untuk total ini
itu sama dengan 45 juta. Jadi pedagang ini mengeluarkan modal 45 juta. Lalu kemudian di sini dia bilang atau dia sebutkan dia hanya mampu menjual maksimum 90%. Ya. Dan dari penjualan 90% ini dia mengharapkan laba atau untung 15%. Oke, berarti beras terjual 90% ya, jadi 90 per 100 dikali 5.000 itu sama dengan 4.500 kg. Ini yang maksimum terjual atau yang dapat dijual. Oke, harga jual dengan keuntungan 15% ini bisa kita cari ya. Jadi harga jual dengan keuntungan 15% jadi 100 ditambah 15% keuntungan ya dikali dengan modal awal. Jadi dapat 51.750.000. Jadi pedagang tersebut ingin menjual dengan keuntungan 15% sehingga mendapatkan harga jual seperti ini ya. Lalu kemudian yang ditanyakan adalah berapakah harga jual beras per kilogramnya ya. Jadi misalkan harga jual beras per kilogramnya itu Y ya. Jadi Y ini harga jualnya dikali dengan 4.500. Jadi harga per kilogramnya dikali dengan jumlah kilogramnya itu sama dengan harga jual dengan laba 15% ya. Sehingga Y bisa kita dapatkan itu dari 51 juta ini dibagi dengan 4.500. Y yang kita dapatkan adalah 11.500. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke, ini untuk soal nomor 56. Sekarang lanjut untuk soal nomor 57. Soal cerita. Jadi ada Pak Parmin ya, menggunakan 5/8 luas tanahnya untuk sawah ya. Oke, jadi yang pertama adalah misalkan luas tanah adalah X meter kuadratnya. Untuk sawah dia gunakan 5/8 X ya. Kemudian nah dari sini bisa kita dapatkan untuk sisa ya. Sisa yang pertama itu 3/8X ya. Jadi 1 dikurangi dapat 3/8X. Sepertiga dari sisanya, jadi sepertiga dari sisa ini digunakan untuk kolam ikan ya. Jadi untuk kolam sepertiga dari sisa, ini sisa sama dengan 1/8X digunakan untuk kolam ikan. Dan sisanya oke, dari sini kita bisa hitung sisa kedua ya. Sisa kedua itu 3/8X, ini sisa pertama dikurang kolam sehingga dapat 2/8X untuk sisa akhir ya. Dan sisanya jadi yang ini ya, ia jual dengan harga 420.000 per meter kuadrat ya. Jadi 2/8X ini dikali 420.000 itu katanya mendapatkan uang 75.600.000. Oke, jadi sisa akhir tanah dijual tadi ya 2/8X dikali 420.000 sama dengan 70.600. Dari sini bisa kita dapatkan X. Jadi apa itu X? X adalah luas tanah. Oke, jadi X 75.600 ya dibagi ini adalah hasil dari 420.000 dikali 2 dibagi 8 dapat 105.000. Jadi X adalah luas tanah sama dengan 720. Oke, jadi teman-teman yang ditanyakan adalah luas dari kolam ya, luas dari kolam ikan. Ini adalah luas seluruhnya. Untuk kolam ya, di sini kita ketahui untuk kolam itu sama dengan 1/8X ya. Jadi 1/8 ini kita kalikan dengan 720, kita dapatkan 90 meter kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.